Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar para juragan lamor semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya, dan yang paling penting juga adalah sehat saldo rekeningnya. Oke, Bismillah ya. Insya Allah hari ini kita membahas sesuatu yang sangat penting menurut saya, yaitu tentang personal branding ya. Seberapa penting sih memang personal branding itu harus kita bangun ya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah dengar istilah personal branding itu apa gitu ya. Itu mungkin akan lebih mudah nanti ya mengikutinya. Bisa jadi di sini juga ada yang belum paham apa sih personal branding gitu ya. Nah, insya Allah saya akan membahas secara sederhana saja supaya semua teman-teman ya khususnya para juragan lamor ini ya ini hal yang sangat sederhana yang coba saya sederhanakan begitu maksudnya supaya lebih mudah untuk dipahami ya tidak ngejelimet gitu ya. Nah, kenapa kita harus belajar personal branding? Ya, yang pertama nih harus saya sampaikan dulu, kenapa kita harus membangun personal branding? Soalnya bagi teman-teman yang khususnya berbisnis online gitu ya. Nah, sebenarnya pun ini personal branding berlaku untuk semua aktivitas ya. Nah, karena kita fokus sekarang teman-teman itu fokus pada bisnis online ya, produknya adalah Lamor Skincare, maka kalau personal brandingnya kacau ya, kalau personal brandingnya nggak kuat, maka efeknya adalah kita akan sulit nih, khususnya bagi para distributor misalnya atau para agen ya, akan kesulitan mengajak orang ya untuk bergabung menjadi tim penjualan. Atau misalnya para reseller ya juga termasuk agen dan distributor ya, itu juga kalau personal brandingnya tidak baik ya, maka itu juga akan mengalami kesulitan. Kesulitan apa? Orang nggak percaya gitu ya dengan personal kita. Jadi karena kepercayaan itu belum tumbuh, akhirnya efeknya apa? Dia nggak mau atau dia belum mau beli produk kita. Nah, itu yang harus dipahami oleh teman-teman ya. Salah satu faktor orang mau membeli produk kita adalah karena dia salah satunya adalah percaya dengan siapa yang eh, personal yang menawarkan produk itu. Nah, maka personal branding ini sangat penting ya, ilmu yang sangat wajib untuk teman-teman bisa pahami dan nanti harus dipraktekkan gitu ya. Dan sekali lagi saya coba sederhanakan ya dari ilmu personal branding ini yang ada di luar sana mungkin ya saya coba sangat-sangat untuk menyederhanakan materi ini supaya lebih mudah untuk difahami ya. Karena kalau nanti bicara secara umum, secara luas, eh, saya khawatir nanti malah tidak akan efektif gitu ya. Nah, intinya kenapa pentingnya personal branding tadi ya. Salah satu kunci orang mau bergabung dengan apa mungkin tim penjualannya para distributor gitu ya mau bergabung para agen bisa merekrut banyak reseller itu salah satunya adalah key suksesnya adalah dia punya personal branding yang baik yang kuat gitu ya dan dia itu dipercaya. Nah, salah satu eh, fungsi ya kita meningkatkan personal branding, membangun personal branding yang bagus adalah supaya kita tuh dipercaya oleh orang lain ya sebanyak-banyaknya orang. Nah, dalam hal ini kita akan bangun personal branding khususnya gitu ya di media sosial dan ini harus kita desain betul-betul. Makanya tolong disimak baik-baik ya teman-teman semuanya. Insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan kemarin ada yang tanya, ini bisa berpengaruh nggak sama omset? Oh, sangat penting, sangat berpengaruh gitu ya. Ya, sangat-sangat berpengaruh gitu. Makanya tadi orang kenapa nggak mau beli produk kita? Karena apa? Salah satunya adalah dia belum percaya dengan personal yang dikenalnya itu, gitu ya. Nah, kalau orang udah percaya, insya Allah ya
itu akan menjadi salah satu pendorong orang mau beli produk yang teman-teman jual. Dalam hal ini, orang mau membeli Lamor Skincare itu salah satunya bukan karena memang skincare-nya Lamor sudah bagus, bukan. Tapi salah satu yang bikin dia yakin lagi adalah karena sentuhan personal gitu ya. Yaitu tadi yang ngejual Lamor Skincare ini itu personal branding-nya, attitude-nya, kemudian komunikasinya adalah baik sehingga orang percaya dengan teman-teman gitu ya. Jadi sekali lagi ini sangat penting ya, sangat penting. Dan saya akan coba mulai dari dua hal ya. Ada dua hal yang dikomunikasikan oleh para pebisnis, para pengusaha gitu ya. Yaitu pendekatannya adalah product branding atau personal branding ya. Jadi product branding versus personal branding. Ya, dua-duanya penting gitu ya dalam urusan bisnis. Tapi sekali lagi nanti kita akan bahas mana yang lebih relevan yang bisa kita praktekkan saat ini dan itu mendorong pertumbuhan omset kita, pertumbuhan penjualan kita, kemudian pertumbuhan profitnya juga lebih lebih meningkat. Jadi saya ngejelasin dulu. Kalau produk branding itu itu bisa dikatakan adalah sebagai cara yang slow ya. Jadi cara lambat gitu. Atau yang kedua, nah personal branding ini adalah menurut saya itu cara cepat gitu. Kenapa produk branding itu bisa jadi cara lambat? Soalnya gini, saya coba jelasin dulu ya. Eh, Kalau posisinya nih, ini posisinya konteksnya adalah kita saat ini sebagai UKM kecil, pebisnis online secara individu gitu ya. Kenapa produk branding itu bisa lambat bergerakannya? Ya, soalnya kalau teman-teman mau membangun produk branding, ya teman-teman butuh iklan butuh budget iklan yang besar ya. Dan untuk kelas mungkin ya emak-emak pebisnis online yang baru mulai itu kan gimana mau punya budget iklan kan bisnis juga kan tujuannya untuk apa? Menambah penghasilan kan gitu ya. Maka kalau teman-teman tidak punya budget iklan yang besar gitu khususnya gitu ya, ya maka yang harus dilakukan nanti kita akan perkuat dari sisi personal brandingnya. Dan itu gratis, nggak perlu bayar sama sekali, tapi punya efek yang sangat luar biasa gitu ya. Nah, jadi eh, produk branding selain dia harus punya budget iklan yang besar, jadi nanti pendekatannya adalah kalau produk itu sudah nggak ngiklan lagi, maka tidak akan ada penjualan, gitu ya. Nah, bedanya dengan personal branding, ya itu long time selamanya ya, selama teman-teman masih hidup, maka selama itu pun teman-teman masih bisa melakukan transaksi. Artinya karena orang sudah kenal dengan personal pribadi teman-teman semuanya, mereka sudah percaya, jadi itu akan bertahan lebih lebih lama. Jadi kalau misalnya bicara budget iklan, teman-teman anggarkan 1 bulan gitu ya untuk budgetin iklan untuk produk misalnya satu produk. Maka setelah 1 bulan bisa dikatakan kalau nggak iklan ya nggak akan ada penjualan lagi gitu. Nah tapi kalau produk kalau personal branding nggak kayak gitu ya. Itu hampir setiap bulan bahkan sepanjang tahun ya sekali lagi selama teman-teman masih aktif berbisnis atau berjualan dan selama teman-teman masih dikasih umur sama Allah sama Tuhan ya selama itu pun teman-teman masih bisa eh, mendapatkan omset ya mendapatkan penjualan gitu. Makanya saya dalam hal ini tidak mensuggest, tidak menyarankan teman-teman untuk menggunakan pendekatan produk branding. Karena apa? Karena membutuhkan budget iklan yang sangat besar. Ya, kecuali kalau memang teman-teman, saya ada nih, Mas Hendra, ya saya punya budget iklan. Ya kalau teman-teman punya budget iklan, ya silakan aja gitu. Tapi bagi yang nggak punya, ya jangan kecil hati. Karena masih ada cara lain, yaitu apa? Kita perkuat personal branding kita. Dan itu akan memberikan efek ya, impact-nya itu luar biasa banget ya. Jadi sekali lagi,
nggak usah sedih ya teman-teman kalau yang eee, keterbatasan dengan budget. Ya kalau bisa memang bisnis itu prinsipnya sedikit modal tapi banyak untung, kan gitu ya. Nah, ada caranya yaitu pakai, personal branding. Ini yang bisa menjadi bagian salah satunya untuk meningkatkan sales, meningkatkan profit, meningkatkan omset, meningkatkan jumlah tim penjualan, itu hanya dengan apa? Dengan membangun personal branding yang baik, gitu. Makanya, kita sampaikan materi ini supaya teman-teman ketika menawarkan produk Lamor ini ya, skincare Lamor ini, maka insya Allah harapannya karena personal branding-nya teman-teman sudah dibangun dengan baik gitu ya, insya Allah penjualannya akan meningkat, omsetnya bertambah banyak, tim penjualannya juga berkembang gitu ya, yang tadi yang agen jadi punya banyak reseller, yang distributor misalnya punya banyak agen dan reseller. Nah, semua itu bisa dicapai ya, salah satunya dengan membangun tadi personal branding-nya teman-teman. Jadi eee, memang kalau teman-teman punya budget iklan yang besar itu luar biasa gitu ya, bisa merubah paradigma. Jadi contohnya misalnya minuman Coke ini ya, minuman, bersoda ini. Kita mungkin sudah tahu bahwa efek bahaya dari minuman, bersoda ini sangat luar biasa gitu kan. Jadi, kalau besi yang berkarat aja itu bisa dibersihkan dengan, minuman bersoda ini gitu ya, apalagi kalau minuman bersoda ini masuk ke dalam tubuh kita, maka itu kan bahayanya luar biasa. Tapi karena efek iklan dan budgetnya itu puluhan miliar gitu ya, orang-orang jadi seolah mengabaikan bahaya itu dan akhirnya tetap beli gitu. Apalagi dikemas dengan iklannya yang komunikasi iklannya yang baik, yang keren gitu ya, yang bikin orang wow gitu ya. Akhirnya orang seperti nggak ngelihat tuh, ya bodoh amat lah gitu ya. Akhirnya mereka tetap beli produk minuman Cook ini gitu. Jadi sekali lagi kalau emang teman-teman punya budget iklan, saya sarankan ya silakan gitu. Silakan mainkan, strategi ini. Tapi bagi yang tidak memiliki budget iklan saat ini atau memang memutuskan, "Enggak, Mas Hen, saya nggak mau pakai iklan-iklan, saya maunya, organik." Nah, salah satu caranya kita sama-sama akan belajar untuk bagaimana membangun personal branding yang baik, gitu ya. Jadi personal branding itu apa sih? Ya, definisinya itu ini saya ambil, ya saya kutip dari buku istri saya, ya, yang judulnya Bakul Palu Gada Omset Miliaran itu. Nah, istri saya udah nulis buku dan sudah terbit bukunya, dan juga membahas tentang personal branding itu. Nah, saya kutip nih definisi yang menurut istri saya gitu ya, versi emak-emak gitu, bukannya versi para expert yang lainnya. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa lebih mudah gitu mencernanya ya. Nah, beliau tuh mengatakan bahwa personal branding itu adalah proses membangun ya dengan kuat citra diri kita itu yang apa adanya gitu. Jadi nggak boleh dibuat-buat dan nggak boleh ada unsur pembohongan publik. Jadi yang dimaksud personal branding itu adalah teman-teman menceritakan, mengkomunikasikan citra diri teman-teman ya, citra positif gitu ya, yang apa adanya, kemudian nggak usah dibuat-buat, alami aja natural gitu dan tentunya yang dikomunikasikan itu semuanya adalah real gitu ya, tidak ada pembohongan. Artinya teman-teman jujur mengatakan itu, menyampaikan sesuatu itu, memberikan informasi itu semuanya clear gitu ya, jujur dan nggak ada dusta di antara kita. Nah ini personal branding menurut istri saya ya. Kalau teman-teman kenal eh, namanya Umi Resti yang sekarang sudah menerbitkan buku judulnya tadi Bakul Palu Gada Omset Miliaran gitu ya. Itu semuanya dibahas di buku itu. Nah, sekarang saya kutip di sini supaya teman-teman bisa eh, lebih dengan mudah gitu ya mencerna. Jadi sekali lagi personal branding itu adalah bagaimana teman-teman bisa membangun ya citra dirinya yang positif ya, yang baik, yang positif ya kemudian apa adanya tanpa dibuat-buat gitu ya. Dan yang paling penting juga adalah teman-teman harus jujur
mengkomunikasikan itu, tidak ada pembohongan publik, tidak ada rekayasa dan lain sebagainya, ya. Dan itu sederhananya teman-teman tentang personal branding. Jadi harapannya teman-teman bisa membangun citra dirinya yang positif itu, ya, di-share lewat media sosial yang ada nanti, gitu ya. Kemudian nanti akan terjadi interaksi. Nah, setelah interaksi baru akan ada transaksi itu. Nah, jadi eh, kenapa perlu kita lakukan personal branding? Memang kalau teman-teman jualannya bukan di marketplace ya, misalnya di Facebook gitu, ya memang kecenderungannya orang sekarang sudah sangat bosen, sudah sangat anti gitu ya, ditawari iklan. Karena sekarang tuh udah bertubi-tubi gitu kan, setiap ini iklan, iklan, iklan. Orang tuh sepertinya sekarang udah tambah apa ya, tambah pokoknya udah pusing deh gitu ya, dibombardir sama iklan sana sini, wah sedikit-sedikit iklan. Nah, makanya personal branding ini menjadi solusi gitu ya. Sebenarnya teman-teman itu sedang berjualan gitu, tapi mengkomunikasikan cara jualan itu elegan ya. Jadi dapat 2 poin. Satu, teman-teman mendapatkan citra positif gitu ya dari netizen, dari followers-nya, dari teman-teman di akun media sosialnya. Dan yang kedua, karena teman-teman membangun citra positif itu, akhirnya mereka percaya, ya kebangun trust-nya. Nah, dari situ efeknya apa? Insya Allah ya produk yang teman-teman tawarkan, Lamor Skincare misalnya, itu mereka akan dengan senang hati ya membeli dan mungkin menjadi tim penjualannya juga. Nah, sekali lagi itu fungsinya teman-teman ya, personal branding. Jadi sederhana aja saya sampaikan definisi personal branding yang sangat sederhana. Atau definisi yang kedua, misalnya eh, ini juga saya ambil secara definisinya juga sudah sangat saya sederhanakan ya. Jadi biar lebih mudah untuk difahami. Jadi apa itu personal branding? Ya, personal branding itu apa sih yang ada di dalam diri teman-teman ya? Hal apa gitu ya yang dianggap penting oleh orang lain yang ada dalam dirinya teman-teman. Nah, itu personal branding ya. Nanti kalau sudah menemukan ya, makanya nanti jadi PR teman-teman harus menemukan hal penting apa yang saya miliki gitu ya dari teman-teman itu, yang teman-teman miliki ya, yang itu bisa eh, apa dikomunikasikan kepada publik, kepada netizen gitu. Jadi teman-teman harus cari kira-kira orang itu kalau ngelihat saya ya, ngelihat teman-teman gitu misalnya, itu saya dianggap penting dalam urusan apa sih? Gitu. Nah, itu yang nanti kalau sudah ketemu kita akan kemas ya, kita akan buat komunikasinya, diceritakan lewat akun media sosialnya, itu yang akan disebut dengan namanya personal branding. Jadi misalnya kalau teman-teman lihat tampilan screen ini ya, ini adalah Mbak Najwa Shihab gitu ya. Jadi apa yang langsung terpikirkan secara personal branding ketika melihat atau mendengar nama Najwa Shihab ya. Kalau kebanyakan langsung gitu ya. Misalnya acara Mata Najwa gitu ya. Nah, jadi personal branding yang disampaikan ini cukup bagus menurut saya dari Mbak Najwa ini. Artinya orang didorong gitu ya. Uh, jadi seolah-olah nonton Najwa Shihab itu nonton Mata Najwa itu, acara Mata Najwa itu penting loh buat kalian gitu. Jadi Najwa Shihab ini ya tadi gitu ya, dia merasa dirinya penting. Kemudian dalam hal apa? Dalam hal tadi dia bikin acara yang dikemas dalam Mata Najwa. Jadi ya teman-teman nanti selanjutnya gitu ya, setelah ini teman-teman harus cari ya PR-nya apa sih ya, saya tuh dianggap penting dalam urusan apa sih ya, misalnya gitu ya. Misalnya ya nanti akan berbeda-beda setiap setiap orang ya, akan berbeda-beda karena ya setiap kita pasti punya keunikan masing-masing ya kan. Makanya setelah ini nanti merenung sejenak gitu ya, setengah jam gitu atau 15 menit,
kira-kira apa nih yang penting ya, yang saya miliki dan itu, eee, saya dianggap penting oleh orang lain dan saya harus temukan itu, gitu. Jadi kuncinya di situ. Teman-teman harus tahu apa nih, teman-teman dianggap penting dalam urusan apa. Nah, kalau udah ketemu, nanti itu yang dipoles, itu nanti yang di-booster, nanti itu yang dikemas dalam bentuk cerita, dalam bentuk postingan, dalam bentuk ya mungkin kalau mau bikin video, mau bikin podcast dan segala macam, eee, di dikomunikasikan semuanya tentang hal penting ya yang ada dalam diri teman-teman, yang itu dianggap penting juga oleh orang lain. Nah, ini yang secara sederhana juga ya definisi dari personal branding. Atau apa sih personal branding? Ya tadi, ya sekali lagi, teman-teman itu dianggap penting dalam urusan apa, gitu, ya. Jadi semuanya nanti akan dikemas, secara sederhana, ya bukan sederhana sih, maksudnya apa adanya, gitu ya, dikemas dengan kemudian nggak lebay, nggak dibuat-buat, dan tentunya semuanya lagi-lagi harus ada kaidahnya ya, nggak boleh bohong. Jadi harus tetap jujur ya, menyampaikan semua itu dengan kejujuran, nggak boleh ada pembohongan, nggak boleh ada rekayasa. Jadi itu teman-teman ya, sedikit definisi tentang personal branding. Jadi nanti teman-teman silakan, sekali lagi PR-nya adalah teman-teman harus menemukan, ya teman-teman ini dianggap penting tuh dalam urusan apa. Ya nanti kita akan bahas caranya seperti apa. Nah, kalau masih bingung, aduh Mas Hen bingung nih, saya apa ya, yang ada di dalam diri saya itu yang dianggap penting itu apa ya? Citra saya mau ngebangun citra diri saya dalam hal apa ya? Terus misalnya, eee, saya ini kan cuma orang biasa-biasa aja gitu ya, saya nggak ngerasa punya hal-hal yang istimewa gitu dalam diri saya. Ya, teman-teman juga harus paham nih ya, dan nggak usah bingung juga gitu. Kenapa? Karena teman-teman itu semuanya spesial dan teman-teman itu pasti Allah titipkan, kelebihan-kelebihan dalam dirinya masing-masing, gitu ya. Jadi nggak boleh ngerasa bingung dan nggak ngerasa, "Ah, saya mah biasa-biasa aja." Ya justru karena biasa-biasanya itu menurut saya, ya itu yang spesial bisa jadi, gitu ya. Jadi teman-teman sekali lagi, teman-teman harus cari ya, cari hal apa nih yang spesial di diri teman-teman semuanya, temukan itu, ya kan. Kemudian nanti dikembangkan, terus dilatih, dan terus dikomunikasikan supaya personal branding ya yang dikomunikasikan kepada netizen gitu ya di media sosialnya teman-teman itu bisa terbangun dan membentuk karakter teman-teman gitu. Jadi nanti kalau ingat ingat teman-teman itu, oh si A ini dia dia orangnya atau dia itu dalam urusan ini gitu diingat kayak gitu. Misalnya si B, oh dia itu orangnya itu. Ah, jadi itu semua bisa ditangkap gitu ya oleh pikiran alam bawah sadar netizen, ya kalau memang teman-teman nanti menonjolkan salah satu atau lebih banyak gitu ya dominan memberikan komunikasinya tentang apa yang menjadi hal yang penting ya, yang dianggap penting oleh orang lain dan itu ada pada diri teman-teman semuanya. Jadi nggak usah bingung ya, tinggal tanya aja atau bisa dilihat dari kebiasaannya sehari-hari. Atau nanti gimana caranya kita coba eh, apa namanya bahas ya. Jadi intinya hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membangun personal branding ya, yang itu nanti akan mudah diingat oleh orang lain gitu ya, dan itu akan sangat berkesan untuk orang lain dan itu akan mudah dilakukan sama teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi tolong simak baik-baik ya teman-teman semuanya dan bisa jadi memang ilmu ini bukan ilmu baru buat teman-teman, tapi saya yakin insya Allah ini juga akan menjadi manfaat buat kita semuanya. Jadi yang paling penting nanti setelah tahu ilmu ini, teman-teman harus praktekkan, gitu ya, harus diamalkan. Jadi kalau cuma menjadi wacana, cuma ada di dalam otak pikiran, ya itu nggak akan jadi nggak akan membuat personal brandingnya kebangun gitu, enggak ya. Jadi
eee, nanti harapannya dengan personal branding itu, teman-teman itu akan jadi orang yang mudah diingat oleh orang lain. Kemudian pokoknya kalau habis posting, berkesan postingannya gitu ya, dan itu semua mudah dilakukan gitu, ya. Teman-teman nggak usah ikut training yang bayarnya jutaan-jutaan, nggak usah dulu lah, gitu ya. Ini yang sederhana, yang juga sudah dilakukan banyak banyak orang gitu ya, khususnya para ibu-ibu, para emak-emak yang ya memang ya emak-emak gitu, yang rempong, tapi akhirnya bisa sukses karena berhasil membangun personal branding-nya dengan baik gitu ya, menampilkan citra dirinya yang baik, yang positif, yang apa adanya gitu ya, dan artinya semuanya itu dilakukan dengan ketulusan, ya kejujuran gitu, tanpa ada niat untuk mau apa, membohongi gitu ya, atau tanpa ada niat mau ingin curang dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi kita akan belajar itu. Nah, bagaimana caranya untuk membangun personal branding? Nah, pendekatannya ada beberapa pendekatan yang coba saya sampaikan pada kesempatan ini ya. Teman-teman, yang pertama, untuk membangun personal branding, teman-teman pendekatannya bisa lewat hobi. Hobi apa nih yang teman-teman miliki misalnya? Nanti dicari. Oh, saya hobi masak misalnya, ya kan? Nah, nanti teman-teman komunikasikan itu dalam media sosialnya, ya kan, dalam akun medsosnya, ya tentang dunia masak-memasak, misalnya, atau masak-memasak yang sehat, atau masak-memasak yang organik misalnya, gitu ya. Atau misalnya masak-memasak tanpa ribet. Dan ini harus continue, harus dilakukan berulang-ulang. Dan intinya teman-teman memberikan manfaat kepada orang lain gitu ya. Boleh jadi ya teman-teman menganggap materi yang teman-teman miliki misalnya atau tentang masak gitu ya, itu biasa-biasa aja buat teman-teman, tapi boleh jadi buat orang lain itu adalah informasi yang besar gitu, informasi yang sangat penting buat mereka. Jadi makanya ya do it aja gitu, lakukan aja. Ya bukannya uang ya, tapi do it. Lakukan aja gitu. Jadi intinya pendekatannya lewat hobi. Kalau hobinya masak, bahasnya tentang masak. Hobinya membaca, ya review gitu. Jadi konten-konten iklannya, postingannya di media sosialnya adalah, teman-teman minggu ini baca buku apa nih? Review aja di di apa? Di halaman akunnya gitu ya. Misalnya baca buku tentang persiapan Ramadan gitu ya. Nah, teman-teman dari baca buku itu kemudian di-review atau diresume, lempar gitu ya, kemudian posting di akun media sosialnya. Itu menjadi bagian salah satu dalam rangka membangun personal branding. Jadi nggak melulu harus menawarkan produk ya, nanti orang akan bosen, ya kan. Jadi bukan sekali-sekali, memang harus ada variasi, harus ada variasi. Nanti pun ya setelah materi ini, ya saya juga akan siapkan eee, materi yang lainnya gitu ya. Biasanya ketika saya nyampein ini, "Kang, kalau misalnya saya hobi masak, kan saya jualannya skincare. Emang gimana nanti cara cara menghubungkannya gitu ya, hobi yang saya miliki dalam membangun personal branding ini dengan produk yang saya jual?" Ah, itu gampang banget ya. Nah, itu nanti ada caranya, ada cara, eee eee, mix gitu ya, menggabungkan. Teman-teman tetap sharing, tetap membangun personal branding-nya misalnya dalam urusan hobinya masak gitu ya, dan bagaimana di situ tetap ada unsur nilai-nilai penjualan gitu ya, eee, comfort selling kalau yang saya pelajari, atau yang terselubung gitu. Tetap nawarin lamor skincare dalam postingan-postingan itu, tapi orang nggak kerasa kalau dia itu lagi ditawarin iklan atau lagi diiklanin sama teman-teman. Artinya dia ngebaca tulisannya itu sampai selesai gitu, dan dia nggak sadar kalau dia lagi dikasih iklan. Nah, itu sangat sangat memungkinkan. Jadi nggak usah takut. Kalau saya hobinya baca, saya jualannya skincare, lamor nih.
Emang ada hubungannya? Ya gampang banget gitu ya, gampang banget. Jadi tinggal kalau mau maksa gitu ya, kalau mau dikait-kaitin, ya kait-kaitin aja. Tapi ada caranya juga yang lebih keren, yang lebih elegan gitu ya. Teman-teman tetap bisa membangun personal branding-nya dengan baik, plus ngiklan gitu ya. Nanti di materi selanjutnya ada namanya, judulnya saya kasih materinya, apa ya, iklan tanpa penolakan. Ya, nanti ditunggu aja, insya Allah materinya ada, dalam waktu dekat ini akan kita bahas. Jadi ini pendekatan yang pertama ya, lewat hobi. Misalnya yang suka olahraga, ya bikin aja, tentang gaya hidup sehat, tips and tricks, dan lain sebagainya. Apalagi misalnya menjelang Ramadan gitu ya, gimana nih supaya tetap sehat, ya tetap bisa berolahraga meskipun saat puasa. Nah itu diinformasikan ya, dipublikasikan. Misalnya juga, wah di sini pasti juga ada para pencinta drakor misalnya ya, drama Korea, atau mungkin juga para penggila ya, garis kerasnya Ikatan Cinta misalnya sinetron gitu ya. Nah itu jangan cuma jadi tontonan buat pribadi gitu ya. Nah teman-teman yang mau membangun personal brandingnya, ketika habis nonton film drama Korea misalnya, atau habis nonton film Ikatan Cinta misalnya, atau film apapun lah ya, film yang teman-teman tonton. Itu kasih review, terus apa sih insight yang bisa diambil gitu ya. Pelajaran apa nih buat saya dan buat yang lainnya juga, supaya bisa lebih berkembang bisnisnya, mungkin dikaitkan dengan bisnis, supaya lebih berkembang kehidupannya misalnya, supaya lebih berkembang, lebih baik lagi hal-hal yang lainnya gitu. Jadi ya teman-teman harus mulai seperti itu ya. Jadi ketika mau membangun personal branding, dari tontonan yang ditonton oleh teman-teman, itu bisa menjadi bahan gitu ya, bisa menjadi bahan, teman-teman membangun personal branding yang positif, yang baik gitu ya, di mata publik, di mata netizen. Dan insya Allah kalau itu sudah kebangun ya, trust itu sudah kebangun, insya Allah ya, eee, jualan Lamor Skincare itu akan lebih mudah closing-nya gitu. Jadi pendekatan pertama lewat lewat hobi ya, teman-teman. Ini yang, sebelum saya masuk yang kedua, ini catatannya ya. Jadi sekali lagi teman-teman harus jadi diri sendiri, itu yang paling keren. Jangan jadi orang lain ya. Nggak mesti jadi si itu, si ini, nggak usah. Jadi diri sendiri aja ya. Dan nggak perlu ikut-ikutan, kan biar dibilang keren Kang, eee, gimana ya, intinya ya teman-teman akan lebih unik gitu ya, nilai 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 jualnya itu adalah ya teman-teman menjadi dirinya sendiri, bukan jadi orang lain, gitu. Nah, kemudian yang perlu dipahami juga bahwa personal branding yang nanti akan dibangun oleh kita ini, oleh teman-teman semuanya, yaitu tadi harus dilandasi dengan kejujuran, ya. Nggak boleh ngarang-ngarang cerita, nggak boleh, pencitraan yang lebay gitu ya. Soalnya nanti kalau terlalu lebay, pencerita apa, mengarang-arang cerita, itu nanti pusing sendiri, capek sendiri. Artinya sesuai aja dengan takdir yang Allah berikan gitu ya, yang teman-teman alami, ya memang itu terjadi dan dirasakan, ya dialami, kemudian Allah Allah menakdirkan itu semuanya pasti ada maksudnya, pasti ada hikmah di baliknya, pasti ada pelajarannya. Nah, pelajarannya itu teman-teman harus komunikasikan ke publik, ke media sosial supaya apa? Supaya itu jadi kebaikan ya. Jadi amal jariah kebaikan terus. Orang baca kemudian mereka senang, dapat manfaat. Orang baca mereka jadi tambah wawasan. Orang baca mereka jadi tahu informasi. Mereka baca gitu ya, orang baca tuh kemudian mereka jadi terharu misalnya atau tersentuh emosinya. Nah, itu yang menjadi bagian dalam memperkuat personal branding. Dan pastikan ya teman-teman itu melakukan apa yang teman-teman sukai gitu. Jadi jangan jangan maksa gitu. Kalau emang tadi hobinya masak ya udah, banyak hal yang bisa dieksplor dari dunia masak memasak itu. Ya. Wah, itu keren misalnya. Atau teman-teman misalnya hobinya nonton, ya udah kalau emang hobinya nonton ya silakan gitu. Nah, ini dimaksimalkan jadi, cara untuk membangun personal branding yang
yang baik. Betapa banyak ya teman-teman kalau nonton di YouTube gitu ya, lihat di YouTube, itu banyak banget channel-channel yang mengulas tentang, film. Itu yang nonton itu jutaan orang gitu ya. Itu itu kenapa? Karena dia senang nonton film, terus dia review, diulas, ceritanya kayak gini, dan yang nonton itu jutaan gitu. Dan itu jadi membangun personal branding ya buat buat kita semuanya. Jadi nanti sekali lagi, eee, yang bikin nyaman, yang teman-teman sukai, itu yang harus dilakukan. Jadi nggak usah kalau yang itu bikin nggak nyaman, atau mungkin bukan hal yang disukai, nanti akan berat gitu, pergerakannya akan berat. Ya, baik teman-teman, kita lanjut. Yang kedua, itu pendekatannya lewat pengalaman hidup. Ya, teman-teman bisa ceritain tentang pengalaman pribadinya atau pengalaman dari orang lain, ya. Dari gurunya, dari temannya, gitu ya. Apa sih yang bisa diambil hikmahnya dari pengalaman mereka, ya. Banyak hal lah, pengalaman hidup itu kan banyak ya. Apa dari sisi rumah tangganya dia, apa dari sisi bisnisnya dia, dari sisi dia cara mendidik anak, dari sisi banyak sekali yang bisa diambil, gitu ya. Atau misalnya teman-teman mengalami kejadian atau pengalaman-pengalaman yang penuh hikmah, gitu ya, kemudian di-share lagi ke publik. Nah, itu menjadi satu bagian dalam dalam hal teman-teman membangun personal branding, membangun citra diri yang baik, yang positif, gitu. Nah, tujuannya apa? Supaya orang, lebih dekat gitu, lebih dekat dengan teman-teman gitu. Dia tahu, oh, bahwa si A ini paham gitu ya, cara cara menyikapi masalahnya seperti apa. Dan kalau mereka udah dekat gitu secara psikologis, kemudian chemistry-nya udah dekat, nah itu nanti teman-teman akan mudah dipercaya oleh mereka, ya. Dan mereka akan mempercayai sepenuhnya kepada teman-teman. Nah, kalau udah kayak gitu, teman-teman tinggal nawarin Lamor Skincare, itu bukan sesuatu yang sulit untuk mereka beli, insya Allah akan lebih mudah gitu. Ya jadi sekali lagi pendekatannya bisa lewat pengalaman hidup. Ini komunikasikan terus ya. Jadi pengalaman misalnya mendidik anak atau pengalaman dari hal-hal yang dilakukan anak-anak, nah itu digali kemudian dikomunikasikan ya supaya jadi hikmah buat orang lain, supaya jadi apa? Jadi pembelajaran buat orang lain ya. Misalnya juga bisa lewat berbagi kisah-kisah inspiratif ya, kemudian kisah-kisah emosional yang menyentuh hati gitu ya. Nah, ini biasanya lebih banyak nih, lebih banyak yang seneng gitu, yang kisah-kisah yang emosional yang bikin orang haru, bikin orang bangga gitu ya. Dia dia sedih, tapi dia sedihnya itu sedih bahagia gitu ya. Gimana sih sedih bahagia itu ketika baca misalnya, wah gitu. Jadi emosionalnya itu seperti diobok-obok gitu, diaduk-aduk, dan ini yang lebih efektif biasanya. Ya, kalau teman-teman bisa membangun citra dirinya, membangun personal branding-nya lewat kisah-kisah emosional gitu ya, cerita-cerita emosional. Banyaklah bisa dari pengalaman. Misalnya kalau yang perempuan bisa sharing misalnya tentang kisah-kisah emosional para sahabat wanita gitu ya, sahabat wanita para nabi gitu misalnya, atau misalnya para eh, kisah teman-teman, makanya nanti di di lain di lain konteks gitu ya, teman-teman harus banyak pengetahuan, wawasannya harus luas gitu ya. Misalnya bagaimana ada di Maroko gitu ya, ada yang namanya kampus itu itu dinobatkan sama PBB ya, oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu menjadi kampus pertama di dunia. Nah, itu adanya di Maroko ya, namanya Al-Qarawiyyin, Al-Qarawi gitu ya, tapi disebutnya Al-Qarawiyyin, Al-Qarawi, kampus Al-Qarawi. Dan teman-teman tahu itu siapa yang punya? Yang punya adalah kakak beradik perempuan, ya. Masya Allah. Jadi dan itu perempuan Muslim, ya. Eh, Beliau mewakafkan dirinya untuk dunia pendidikan, dan kampus itu pun dibangun dengan dana wakaf, dan itu pahalanya mengalir luar biasa. Jadi artinya kisah-kisah
prestasi juga bisa disampaikan seperti itu, atau kisah-kisah yang menyentuh hati, yang emosional gitu, itu juga sangat baik gitu ya untuk membangun, citra diri kita, citra diri teman-teman semuanya, itu supaya lebih dipercaya oleh publik dan itu bisa, mmm, saya yakin insya Allah itu akan meningkatkan, penjualan teman-teman semuanya, gitu. Dan sekali lagi mohon maaf, ini semuanya sudah dialami oleh, istri saya tadi ya, yang udah nulis buku Bakul Palu Gada Omset Miliaran itu terbukti. Karena nggak pakai jalur iklan, tapi pakai jalur organik, yang dikembangkan apa? Yang dikembangkan adalah ya sisi personal branding-nya itu. Berbagi kisah inspirasi, kemudian, cerita pengalaman orang lain, kesuksesan orang lain gitu ya. Terus juga kadang-kadang dibangun narasinya tentang sisi-sisi emosional yang menyentuh hati. Wah itu akhirnya orang percaya gitu ya, kemudian, eee, kenal gitu. Walaupun kenalnya tuh hanya di media sosial, tapi kayak udah kenal deket gitu ya. Karena semua itu dikeluarkan secara alami gitu ya, nggak dibuat-buat, apa adanya, jadi enteng gitu dan, dari hati itu akan nyentuh ke hati gitu. Tapi kalau misalnya dibuat-buat gitu ya, terus ada pembohongan publik, direkayasa, itu akan capek itu. Akan susah gitu ya nempel di hati orang, akan susah masuk ke top of mind-nya orang lain. Jadi sekali lagi, yang kedua pendekatannya adalah pengalaman hidup. Saya kan terbatas gitu ya, tidak bisa menjelaskan secara detail. Nanti kita akan diskusi saja di grup WhatsApp gitu ya. Intinya dari pengalaman hidup ini banyak sekali nih yang bisa digali ya untuk, mengembangkan atau membangun, personal branding teman-teman semuanya. Banyak banget ya, banyak banget. Misalnya misalnya lagi punya latar belakang dulu, keluarga yang misalnya keluarga yang, eee, mohon maaf misalnya katakan keluarga broken gitu ya, atau misalnya dulu punya pengalaman buruk ketika, eee, apa namanya, masa kecil misalnya, ya kayak gitu-gitu juga bisa menjadi bagian dari, membangun personal branding gitu ya, membangun citra diri yang positif. Supaya apa, supaya orang nanti mengantisipasi, "Oh nggak boleh kayak gini." Jadi banyak hal yang bisa digali ya teman-teman. Misalnya kisah-kisah apa, kisah inspiratif dulu, ceritakan misalnya kesuksesan orang tuanya, bagaimana berhasil gitu ya, walaupun cuma seorang petani misalnya orang tuanya, tapi anak-anaknya misalnya punya 5 anak gitu ya, semuanya bisa kuliah, bahkan ada yang kuliah di luar negeri. Nah kayak gitu, itu bisa jadi, inspirasi buat orang lain, itu bisa jadi wawasan baru buat orang lain, dan di situ teman-teman sampaikan yang dilakukan orang tuanya adalah mereka misalnya ikhlas, terus ya pokoknya disebutin misalnya gitu ya, disampaikan, dan itu menjadi bagian dari membangun personal branding yang baik. Dan intinya semua itu ya nanti bisa dikaitkan dengan produk yang sedang kita jual gitu. Jadi jangan jangan takut, jangan khawatir misalnya, "Kang, kalau saya nyeritain gini, nanti apa hubungannya sama Lamor Skincare?" Ya sangat memungkinkan gitu. Ya itu gimana tinggal kita mengemasnya aja gitu. Bagaimana caranya kita mengemas, eee, personal branding kita, sekaligus di dalamnya kita, tadi ya, orang secara nggak sadar kita iklanin ya, Lamor Skincare misalnya, kayak gitu ya. Dan yang terakhir teman-teman sebelum kita tutup misalnya, tadi yang pertama apa, pendekatannya lewat lewat hobi ya. Jadi banyak banget lah hobi atau hal-hal yang disukai gitu ya. Terus yang kedua pendekatannya lewat, pengalaman hidup. Nah, ini juga banyak sekali yang bisa digali untuk membangun personal branding, citra diri yang baik, yang positif, itu banyak banget dari sisi pengalaman hidup yang bisa diambil, baik diri sendiri, orang lain, atau misalnya guru-gurunya atau siapa gitu, itu bisa jadi bahan gitu ya untuk membangun personal branding yang baik buat teman-teman semuanya. Nah, yang ketiga, ya karena teman-teman adalah sekarang berada di jalur bisnis gitu ya, maka ya komunikasikan gitu, sharing tentang bisnisnya, sharing tentang pengalaman bisnisnya, ceritain
bagaimana mulai dari awal membangun bisnisnya, begitu ya. Nah, ini bisa jadi inspirasi buat mereka-mereka yang baru memulai gitu ya, atau yang buat mereka yang tadinya mau mulai tapi masih ragu-ragu gitu. Nah, ini yang kayak gini, itu sangat kuat gitu ya untuk bisa membangun personal branding. Jadi kalau misalnya dibilang, "Kang, personal branding itu nanti ada kaitan nggak bisa terkait dengan produk yang kita jual?" Saya katakan enggak banget, ya. Ketika teman-teman lagi sharing bisnis nih misalnya, ya ceritain bagaimana teman-teman memulai bisnis di Lamor Skincare, bagaimana step pertamanya. Itu kan sebenarnya lagi promoin Lamor, benar nggak? Ya kan? Secara nggak langsung itu. Ya, jadi artinya kalau dibilang nggak matching gitu ya, nggak banget gitu menurut saya. Jadi justru itu menjadi bahan awareness ya, jadi bisa masuk ke awareness, bisa masuk ke knowledge gitu ya, orang jadi tahu gitu. Kalau awareness kan jadinya orang nggak ngeh tentang Lamor Skincare, gara-gara teman-teman sharing gitu ya, bagaimana mengawali bisnis skincare, dia jadi ngeh. Terus misalnya kalau posisinya ke knowledge, yang tadinya dia nggak tahu pentingnya pakai skincare, jadi tahu. Nah, itu dia taunya dari mana? Ya ketika teman-teman sharing tadi. Gimana saya memulai bisnis saya di Lamor misalnya, gitu ya. Eh, iya sih capek gini 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 gini, tapi pas dapat untungnya jadi semangat. Nah, misalnya kayak gitu. Itu diceritain gitu ya, bagaimana mengawali bisnisnya. Dulu modalnya cuma segini, pengen banget ya jadi gitu-gitu. Banyak hal yang bisa diceritakan gitu ya, teman-teman. Terus bisa juga menyampaikan apa nih yang sudah teman-teman lakuin, yang sudah di strateginya yang udah dijalanin apa dalam mengembangkan bisnis Lamor. Lah artinya kan ini lagi promoin Lamor Skincare, ya kan? Nah, kalau teman-teman ceritain itu, orang semakin ngeh tuh, semakin paham gitu. Dan secara nggak langsung mereka lagi kita masukin ya ke alam pikiran bawah sadarnya tentang Lamor Skincare. Nah, kayak gitu ya. Dan yang ketiga misalnya, pasti dalam hidup itu kan apa nggak semuanya baik-baik aja gitu ya, nggak semuanya lurus-lurus aja, pasti ada tanjakan, pasti ada turunan dan lain sebagainya. Artinya life is never flat gitu kan ya. Oh, iklan. Artinya ketika teman-teman menghadapi masalah itu, ujian itu, kendala itu, nah bagaimana teman-teman bisa tetap survive, teman-teman masih bisa fight gitu ya, kemudian bisa keluar dari kemelut itu, keluar menyelesaikan masalah itu. Nah, itu keren banget gitu kalau misalnya bisa dikomunikasikan ya. Sekali lagi, jadi banyak hal yang bisa dilakukan ya untuk membangun personal brandingnya teman-teman semuanya ke eh, orang lain, ke publik gitu ya, atau ke netizen lah, atau ke followersnya gitu ya. Jadi insya Allah ya teman-teman, ini sangat penting banget ilmu personal branding ini ya. Saya berharap bisa tonton video ini mungkin 2 sampai 3 kali gitu ya kalau misalnya belum paham. Ya setelah itu saran saya adalah teman-teman harus menemukan ya tadi apa sih misalnya saya dianggap penting dalam urusan apa, atau misalnya kira-kira saya mau ngebangun personal branding, pendekatannya lewat yang mana ya tadi, atau lewat hobi kah, lewat apa tadi, pengalaman hidup kah, atau misalnya lewat sharing bisnis kah, mana yang sesuai dengan teman-teman aja gitu ya. Jadi jadi itu yang nanti di-push ya, difokuskan gitu untuk membangun personal branding-nya lewat jalur bisnis nih. Kayaknya aku senang nih sharing-sharing tentang bisnis gitu ya. Gimana step-nya, kemudian how to-nya, terus misalnya kalau ada kendala ini ya itu kayak gitu, ya nggak apa-apa silakan. Pasti setiap orang akan beda pendekatannya ya. Ada yang nanti masuk lewat hobi, masuknya lewat tadi pengalaman hidup misalnya, atau masuknya lewat sharing dan sebagainya. Itu setiap orang akan berbeda-beda ya. Jadi insya Allah teman-teman semuanya, intinya materi dari personal branding ini adalah menjadikan teman-teman itu pribadi yang ngangenin ya, dan pribadi yang nantinya akan dipercaya sama orang ya. Orang akan percaya sama teman-teman. Nah, itu gimana cara orang
sering kangen gitu ya, ngangenin kita, ditunggu-tunggu postingannya gitu ya, ini kok sehari belum posting nih gitu ya. Itu ya salah satunya tadi dengan cara personal branding ya. Dan kalau menurut saya satu hal ya, personal branding yang betul-betul alami, yang betul-betul natural, kita bisa belajar dari ibu kita masing-masing. Wah, itu personal branding yang kuat banget. Bagaimana eh kalau kita gali gitu ya, eh masya, Masya Allah banget gitu. Bagaimana seorang ibu dia bisa membangun personal brandingnya yang kuat ke anak-anaknya, sehingga ibu itu benar-benar dikangenin sama anaknya. Ibu itu benar-benar eh menjadi spirit buat anak-anaknya. Ibu itu menjadi apa ya, dipercaya gitu, tempat tempat mengadu, mungkin curhat dan lain sebagainya. Ya, kalau menurut saya, kalau mau belajar personal branding secara sederhana, belajar dari ibu kita. Itu natural, itu alami, nggak dibuat-buat itu. Ya, semua dilakukan dengan penuh ketulusan dan penuh keikhlasan. Nah, itu ya, kalau semua dilakukan dengan penuh keikhlasan, penuh ketulusan gitu ya, nggak dibuat-buat, jujur apa adanya, maka nanti harapannya adalah teman-teman jadi pribadi yang dikangenin sama banyak orang ya, dan teman-teman menjadi pribadi yang dipercaya oleh orang lain. Nah, kalau teman-teman udah dipercaya, trust orang lain sudah tumbuh ke teman-teman, maka ketika teman-teman menyampaikan, ini aku punya Lamor Skincare nih, insya Allah bisa buat macam-macam nih produknya. Kalau misalnya punya jerawat, bisa ini, itu akan lebih mudah ya, eh, menjual produk Lamor Skincare. Jadi sekali lagi, teman-teman, ilmu personal branding ini penting ya, dan kita akan lanjut pada diskusinya di grup, dan insya Allah saya berharap setelah ini teman-teman semua akan mempraktekkan, dan insya Allah teman-teman akan jadi orang-orang yang dikangenin orang lain gitu ya, dikangenin banyak orang, sama netizennya dikangenin, sama followersnya, sama konsumennya dikangenin, gimana jadi distributor yang dikangenin sama agen sama resellernya, gimana jadi agen yang dikangenin sama resellernya, gimana jadi reseller yang dikangenin sama konsumennya. Oh, itu kan keren ya. Nah, semua itu bisa didapat kalau teman-teman membangun personal branding yang baik ya, membangun citra dirinya yang positif, yang baik, insya Allah ya teman-teman akan jadi orang yang dikangenin tuh sama sama banyak orang ya. Dan paling penting lagi, teman-teman dipercaya ya. Itu kuncinya adalah orang-orang tuh trust kepada kita semuanya. Sekali lagi terima kasih teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Kita akan lanjut semuanya di bahasan ini ya, akan kita lanjut di grup WA. Jadi kalau ada yang bertanya, ada yang mau didiskusikan, silakan ya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan penjualan Lamor Skincare bulan ini Allah berikan kemudahan ya teman-teman, dan semua omsetnya meningkat, profitnya meningkat. Insya Allah kita bisa sedekahnya lagi lebih banyak ya, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.